Rossi Klein jagokan Marc Marquez? Bagnaia diminta, temukan sesuatu yang hilang, untuk menantang Marc Marquez. Kami butuh Pecco Bagnaia dalam pertarungan itu, jelang MotoGP Prancis di Le Mans. Musim Francesco Bagnaia belum berjalan sesuai rencana namun ia masih dekat dengan pemuncak klasemen kejuaraan. Pembalap pabrikan Ducati itu tertinggal 20 poin dari Alex Marquez, yang berada di puncak klasemen MotoGP. Ia tertinggal 19 poin dari rekan setimnya Marc Marquez setelah 5 putaran. Namun dua kecelakaan mahal Marc, di Texas dan minggu lalu di Jerez, telah membuka pintu bagi para pesaingnya untuk meraih gelar. Meski belum menguasai IP 25-nya tahun ini, Bagnaia masih memiliki harapan jika bisa menemukan sesuatu dari tes Jerez awal pekan ini. Bagnaia didesak untuk menyerang setelah kesalahan Marc Marquez. Beruntung bagi Pecco, Marc telah membuat 2 kesalahan besar dalam balapan. Jadi, itu tidak terlihat terlalu buruk. Jika Pecco dapat menemukan sesuatu dalam tes, saya tahu semua orang sedang menguji sehingga berpotensi menemukan sesuatu. Tapi saya percaya Pecco. Ada yang kurang dalam hal masuk tikungan. Ini masalah keseimbangan. Anda tidak boleh terlalu banyak bereksperimen di akhir pekan balapan. Anda balapan di hari Sabtu, dan di hari Jumat sore Anda harus mengerahkan kemampuan maksimal. Ada begitu banyak tekanan pada pengendara selama akhir pekan, sehingga mereka tidak ingin bereksperimen. Tesnya, tentang bereksperimen dan mencoba sesuatu. Jika Pecco dapat menemukan bagian yang hilang itu, setelah 2 kesalahan besar yang dilakukan Marc, maka tiba-tiba kami akan memiliki gelar juara di tangan kami. Kami sudah mendapat kejuaraan karena, tentu saja, Alex unggul 1 poin. Kami butuh Pecco dalam pertarungan itu. Kami butuh dia menang, dan mampu menyalip. Pada dasarnya dia berkata, saya tidak dalam situasi itu. Saya tidak bisa melakukan operan. Bagnaia finish di podium di Spanyol seminggu lalu tampil optimis dari tes pada Senin. Meski ia tidak mengonfirmasi bagian mana yang telah diujinya, Bagnaia bersikeras ia akan membawanya ke putaran minggu depan di Le Mans. Bagnaia mengonfirmasi bahwa cuaca mencegahnya menguji perubahan setup, jadi ia malah mencoba komponen lama yang dibuang setelah tes pramusim, yang terus digunakan rekan setimnya Marquez. Babak Eropa musim ini kini telah sepenuhnya berlangsung sehingga Bagnaia akan berharap menemukan sirkuit dan kondisi yang sesuai dengan gaya membalapnya, untuk akhirnya mengalahkan Marquez bersaudara. Meski tahun ini berjalan buruk baginya sejauh ini, Bagnaia tetap menjadi penantang serius gelar MotoGP 2025. Sementara itu, padek ini brutal, Alex Marquez layak promosi ke pabrikan Ducati? Sebuah pertanyaan diajukan di MotoGP Spanyol tentang kelayakan Alex Marquez untuk mendapatkan tempat di pabrikan Ducati. 2 Desmosedi Cimerah yang didambakan itu pada dasarnya sudah menjadi milik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia hingga akhir tahun depan. Namun, Alex Marquez, yang mengendarai Ducati berusia 1 tahun dari proyek satelit Gresini, justru muncul sebagai pemimpin klasemen MotoGP 2025 setelah 5 putaran. Alex meraih kemenangan di Grand Prix akhir pekan lalu di Jerez, setelah kecelakaan yang dialami saudaranya. Ini adalah kedua kalinya tahun ini Marc mengalami kecelakaan yang merugikan dari Grand Prix di mana ia tampaknya akan menang. Konsistensi dan keandalan adiknya dengan motor yang lebih tua sudah cukup untuk mengumpulkan poin yang diperlukan untuk memuncaki klasemen, dan menciptakan topik pembicaraan tentang nilainya bagi Ducati. Suzy Perry dari Tente Sports bertanya setelahnya, pada titik manakah? Karena padek ini brutal, orang-orang mulai berkata, mungkin Alex seharusnya berada di tim pabrikan lengkap bersama saudaranya Marc? Michael Laverty menjawab, Pecco masih belum senang. Uji coba Jerez adalah hari besar baginya. Alex punya paket yang bagus. Pecco butuh sesuatu untuk bisa bertarung. Dia mungkin bisa menerima Marc sebagai juara 8 kali, datang dan mencuri perhatian. Tapi bagaimana dengan Alex? Itu pukulan yang lebih berat bagi karir Pecco. Bagnaia hanya menjadi yang tercepat ke-19 pada tes Jerez hari Senin, tetapi ia berhasil menemukan 2 hal yang diharapkan dapat mengubah musimnya. Bagnaia menguji ulang bagian-bagian yang digunakan rekan setimnya, Marquez, sepanjang musim, yang dilepaskan pembalap Italia itu dari motornya karena ia tidak puas dengan bagian-bagian tersebut pada tes pramusim di Thailand. Bagnaia tidak menyebutkan bagian-bagian pentingnya tetapi bersikeras dia akan membawa amunisi ke putaran Le Mans minggu depan. Bintang-bintang telah sejajar untuk Alex Marquez. Alex Marquez unggul 1 poin dari saudaranya di puncak MotoGP, dan unggul 20 poin dari Bagnaia. Alex telah keluar dari bayang-bayang Marc tahun ini. Saat mereka menjadi rekan satu tim, Marc lebih kuat,
Gaya Alex tidak cocok dengan YP23, Laverty menganalisis. Tahun ini, bintang-bintang telah sejajar. Ia telah mendapatkan status pemimpin di timnya bersama Fermi Aldeguer, seorang pemula, di sampingnya. Skuadnya hebat, lingkungan yang dijalankan oleh keluarga, dan itu telah memungkinkan dia untuk berkembang. Dia masih sangat rendah hati dalam ekspektasinya. Dia masih belum cukup agresif dengan saudaranya. Namun dengan orang lain, dia sangat agresif. Dia seperti iblis yang sedang mengerem. Semuanya berjalan lancar untuk karir Alex. Sylvain Guintoli mencatat bagaimana Alex tampil dengan motor yang lebih tua daripada saudaranya, Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio. Ini Ducati yang bagus, paket yang hebat, kata Guintoli. Dia mengungguli pembalap VR46 dan Bagnaia yang mengendarai Ducati pabrikan. Alex tengah mempersiapkan kampanye yang hebat. Ia sangat cepat di IP24 segera setelah ia pindah, dan ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ia pemberani, berani mengambil risiko, dan mengejar ketertinggalan. Balapannya sangat gemilang, ia melaju kencang di awal. Ia memiliki kecepatan lebih tinggi daripada Bagnaia. Sementara itu, kelemahan Marc Marquez terkuak di Ducati. Kebiasaan Marc Marquez yang tidak disukai yaitu menjegal dirinya sendiri, terlihat di Jerez. Pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez mengalami kecelakaan di tahap awal MotoGP Spanyol, 24 jam setelah memenangi sprint race. Peluang besar untuk meraih kemenangan menguap dan ia berakhir tanpa poin, entah bagaimana tertinggal dari saudaranya Alex Marquez di klasemen MotoGP setelah 5 putaran. Ia tampak lebih berantakan dari biasanya. Michael Laverty menganalisis untuk Tente Sports tentang pertarungan awal Marquez dengan Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Musim ini di Ducati dia terlihat tenang. Dia mengerem terlambat, tetapi dia fokus pada exit. Begitu dia terguncang, dia kembali ke mark yang lama, menyerang puncak. Di tikungan 6, motornya sedang melaju. Dia tampak tidak tenang. Dia mengambil kebebasan. Bagian terbaiknya di lintasan balap adalah melalui 7 dan 8. Kecepatan pendekatannya terlalu tinggi. Dia menggunakan rem belakang, dia membebani bagian depan. Ban depan tidak mampu menahannya. Dia tidak perlu memacu seperti ini pada titik balapan itu. Dia menginginkan posisi di lintasan tetapi dia mengambil risiko terlalu besar. Dengan 25 poin yang ditawarkan, Marc lah yang retak. Saudaranya menenangkan diri dan memberikan hasil. Marc telah melakukan kesalahan sendiri sebanyak 2 kali. Kami telah mengatakannya sejak lama, dia dapat tersandung dalam perebutan gelar ini. Jangan pernah mengesampingkan Marc. Namun, itu adalah kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Marc tertinggal 1 poin di belakang saudaranya Alex menjelang MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan depan. Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemimpin klasemen, sebagai pembalap lain yang mendapat keuntungan dari terjatuhnya Marc di Jerez. 2 kecelakaan Marc di Grand Prix musim ini terjadi di Texas dan Jerez, 2 sirkuit di mana ia diharapkan menang, dan tampak berada di jalur yang benar hingga ia melakukan kesalahan. Kecelakaan Jerez lebih mengejutkan karena itu terjadi di tikungan kiri yang biasanya menjadi kelebihannya. Marc kemudian menganggapnya sebagai rasa percaya diri yang berlebihan. Sylvain Guintoli menganalisis, peluangnya untuk menang sangat tinggi. Tampaknya ketika ada ekspektasi, dia membuat kesalahan. Tekanan yang berbeda itu, dia tidak dapat mengatasinya dengan baik. Itu karena rasa percaya diri yang berlebihan. Sebagai seorang pembalap, Anda tahu di mana kekuatan atau kelemahan Anda. Marc tahu dia lebih kuat dari semua pembalap Ducati di tikungan kiri. Ada 2 pembalap kidal, 7 dan 8. Dia mulai panik. Di tikungan 7, dia mengejar. Tapi di tikungan 8, terlalu banyak. Anda tidak bisa mengejar ketertinggalan. Ya, dia memang lebih kuat, tetapi ada batasnya. Dia kehabisan tenaga. Kami tahu Marc tidak menyerah dan dia tidak suka menjadi yang kedua.